Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner ya. Kali ini akan mereview makanan-makanan influencer lagi ya, karena banyak yang request ya dari lama sebenarnya ya. Jadi gue kali ini pengen review usahanya salah satu food vlogger ya. Kalian udah pada banyak tahu lah, karena dia subscribernya udah mau 900.000 atau udah 900.000 sekarang ya. Kayaknya mau 900.000 ya. Jadi Bungkus ya. Jadi Bungkus, pokoknya dia sekarang punya usaha kuliner, namanya adalah Si Telur. Nah, sebenarnya udah banyak banget yang review ya kalau gue lihat ya, food vlogger besar yang review gitu. Nah, gue sekarang pengen cobain juga. Sebenarnya udah penasaran juga sih gue ya. Dan banyak banget yang kayak, "Bang, kapan nih Si Telur? Bang, kapan Si Telur?" gitu kan. Nah, saatnya suara konsumen ya. Nah, jadi ini gue bakal namain kontennya apa ya? Yang kalau review makanan influencer atau makanan besar gini ya. Mungkin suara konsumen ya. Jadi ini adalah nama konten sekaligus disclaim. Karena di konten ini emang gue ngomong apa adanya cuy. Jadi gue emang nggak niat buat nyinyir, tapi apa adanya yang gue rasain ya gue ceplos aja gitu. Kadang emang suka kelewatan nih mulut gue ya. Makanya gue bikin konten namanya suara konsumen aja. Jadi nih nama konten sekaligus disclaim biar orang-orang yang bilang kayak, "Emang lu chef?" gitu kan. Suara konsumen. Nah, kali ini gue udah pesen 4 menunya. Jadi ini gue beli dari, sebenarnya cabangnya ternyata udah ada beberapa ya. Kalau nggak salah pusatnya tuh yang di Karangtengah ya. Nah, gue di sini, anjir nih Face ID gue nggak kenal muka gue sendiri. Jadi gue ini beli via ojek online ya dari cabang Cibubur. Nah, gue beli di sini 4 menunya mereka. Jadi di sini ada si telur omu, ada si telur kulit, ada si telur kornet, sama ada si telur gurih. Nah, nanti harga-harga yang tertera di layar itu adalah harga-harga dari yang udah di markup karena masuk ke ojek online. Ya, mungkin pertama gue bakal cobain dari yang si telur omu. Nah, ini dia si telur omu ya. Jadi isinya tuh ada omu egg, terus dapat kremesan, sambal bajak, sama nasi. Tapi kalau gue lihat di keterangannya ya, si telur omu, bentar ya. Keterangannya si telur, nasi, si telur omu, kremesan, timun, dan sambal bajak. Oke, di sini kalau gue perhatiin, sebelumnya gue pengen apresiasi dulu kemasannya gitu ya. Kemasannya gue suka, bagus gitu ya. Kemasannya terlihat sangat proper, colorful ya. Nah, oke, sekarang kita bahas makanannya lagi. Jadi kalau gue lihat ya, di sini ada omu, telur omu, ada kremesan juga, ada sambal, tentunya ada nasinya, tapi ada yang nggak ada, cuy. Yang nggak ada di sini adalah timun yang katanya ada. Pas gue cek-cek, nggak ada. Apa ditaruh di bawah nasi timunnya? Kayaknya enggak ya. Gue lihat nggak ada timun. Terus emang kalau di keterangan dia nggak nulis ada kol goreng, walaupun di fotonya ada. Jadi kol goreng nggak ada, timun nggak ada. Menurut gue ini kalau porsinya emang begini, menurut gue ini sepi sih. Sorry ya, ini jujur doang gue. Sama ya, omu rice-nya kalau menurut gue terlalu sedikit nih, kayak telurnya 1 gitu. Omu rice, omu egg-nya. Yuk kita cobain aja ya. Gue minum dulu, biar netral. Bismillah. Gue tuang aja langsung sambal bajaknya. Oh ya, sama sambal bajaknya terlihat minyaknya cukup banyak ya. Tapi aromanya enak cuy, sumpah. Kita tuang dulu ya. Langsung tuang aja ke nasinya. Nasinya dulu sama kremesannya. Let's go. Kremesannya sih nggak yang spesial gimana ya, tapi gurih. Menambah kesan gurih di nasinya. Cukup crunchy juga walaupun ini perjalanannya cukup jauh gitu ya. Gue cobain ininya dulu. Omu egg-nya. Telurnya tuh soft gitu ya. Jadi emang dia dibikin setengah matang, jadi emang waktu bikin telur dadarnya nggak begitu lama gitu ya. Dikocok-kocok gitu kan biasanya, dikocok pakai sumpit ya sih. Terus habis itu nggak begitu lama langsung diangkat. Nah, kita coba sekarang sama sambal ya. Langsung aja kita makan keseluruhan. Wah, aroma bawangnya kuat. Jadi kayak sambal geprek, kayak mirip-mirip sambal geprek bensu. Tapi cuy, kayak gue baru beberapa suapan, kayak baru makan full tuh baru 1 suapan gitu kan. Telurnya udah tinggal segini. Dan cuma ada kremesan sama sambal yang tersisa. Ujung-ujungnya gue kayaknya makan nasi sambal kremesan gitu kan. Saran gue nih ya buat si telur gitu ya. Saran gue buat si telur mungkin bisa kasih value gitu. Bisa lengkapin sayurnya. Jangan sampai mungkin ini gue nggak tahu ketinggalan atau emang sekarang sayurnya di take out gitu ya. Cuman saran gue tambahin lagi value-nya. Dengan harga segitu tadi mungkin harga tertera ya. Karena menurut gue dengan harga segitu harusnya bisa lebih sih. Nggak gini doang gitu loh. Di lauk ya di sininya bisa dikasih varian sides yang
oke gitu. Misalnya ada sayuran, mungkin bisa ditambahin bihun atau tempe orek gitu ya. Ini kan dia udah gurih ya, sambelnya gurih, semuanya gurih, telurnya gurih ya. Gue sebagai orang yang suka rasa yang mentok dan bervariatif gitu dalam satu suapan, gue prefer untuk serundengnya diganti sama, kremesannya diganti sama serundeng kelapa. Ini bakal match banget menurut gue rasanya. Ntar kita cobain lagi ya. Sebelum gue cobain menu berikutnya. Sambelnya gue akuin enak. Sambelnya enak, sumpah. Gue akuin. Jadi dia emang aroma bawangnya kuat, aroma bawang putihnya ya. Jadi kayak sambel-sambel geprek lah. Skuy. Sambelnya juga pedesnya masih nyaman aja di gue cuy. Pedes sih, masuk kategori pedes tapi nggak yang sampai nyiksa. Menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada si telur gurih. Oke, ini dia yang si telur gurih. Jadi kalau di keterangannya nasi, telur gurih, kremesan, timun, sambal bajak. Lagi-lagi di sini nggak ada timun, nggak ada kol goreng kayak di fotonya. Jadi cuman telur gurih, terus kremesan, sambal dan nasi. Nah kalau gue lihat di telur gurih ini kelihatannya dia pakai daun jeruk cuy. Ada potongan daun jeruk dan telurnya sendiri diorak-arik. Kita tuangin dulu sambalnya, nasi dengan sambal bajak yang sama. Kita tuangin. Kita cobain dulu telurnya ya, karena menurut gua sisanya sama. Yang bedain telurnya kan, telur gurih. Kita cobain telur gurih, skuy. Oh iya, pakai daun jeruk. Pakai daun jeruk terus kayaknya pakai serai dikit dah. Ada aroma serainya tipis-tipis. Let's go. Kalau lu tanya ke gua, sebenarnya enak gak sih bang? Kalau dibilang enak ya standar aja, sebenarnya kayak bisa dimakan, bisa dinikmati banget gitu ya. Cuman dua menu yang udah gue coba di awal nggak ada yang memorable gitu. Dua menu yang gue coba kayak ya udah aja gitu. Oke, next menu berikutnya. Ini kali ya gue bakal cobain. Tadi ada yang menu paket gitu cuy. Jadi ada yang gue beli tadi menu paket apa ya? Yang harganya agak mahalan nih. Si telur kulit. Jadi gue bakal cobain si telur kulit nih. Nah ini dia si telur kulit ya. Jadi nasi, telur omu, ini juga bukan telur omu, gue lihat kayak telur biasa ya. Nasi, telur omu, kulit goreng crispy, ada kulit gorengnya, terus timun, sambal bajak, minuman. Nah minumannya tadi gue pilihnya es teh. Tapi kok es tehnya mengingatkan gue ya terhadap konten gue yang mana ya? Tapi kita nggak tahu ya, gue nggak bisa underestimate dari segi tampilan. Soalnya ini warnanya menurut gue kurang kereng gitu loh, kayak oca ya. Oke, di sini lagi-lagi nggak ada sayuran sama sekali. Nggak ada kol goreng maupun timun ya. Dan ini telurnya juga di situ di keterangannya telur omu, tapi di sini telur dadar biasa dengan gue nggak tahu nih potongan sosis so nice atau apa, warnanya agak pink-pink gitu cuy. Kita cobain aja ya. Kulitnya dulu nih. Dapat kulitnya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 dan dengan potongan yang kecil-kecil ya kayak gini. Di sendok gue nih kulitnya. Ada yang gede juga sih, lumayan segini. Cobain ya. Bismillah. Bumbunya simple aja, nggak yang spesifik bumbu kuning atau bumbu pepper yang kerasa gitu untuk kulitnya. Cuman terasa gurih aja. Sama menurut gua agak sedikit keras untuk di lapisan tepungnya. Agak sedikit keras untuk di lapisan tepungnya. Kita cobain ya. Langsung makan secara keseluruhan dengan sambalnya. Kasih sambal, kremesan, set. Kasih kulit. Sweet. Untuk nasi sih oke aja ya, untuk nasinya ya. Gue dari tadi kayak lupa bahas nasi. Nasinya oke aja, jadi nggak begitu pulen, nggak perak juga. Jadi ngepas aja dia. Untuk telur, apa ya? Cobain telurnya doang ya. Gue nggak tahu ini telurnya dia pakai sosis so nice atau apa. Karena gue lihat di telurnya tuh kayak ada bercak-bercak pink gitu. Gue nggak tahu itu apa. Tapi kayak useless gitu, kayak nggak ada gunanya. Gue nggak tahu emang jenis telur ya kali ya pak. Ada telur begini ya, gue nggak tahu juga. Satu suapan lagi ya, karena menurut gue dari tadi gue makan kayak rasanya sama-sama aja cuy, padahal gue beli 4 menu yang beda. Iya gue lupa, kan di sini beli dapet es teh ya, dapet teh. Cobain ya tehnya. Wih. Yang ini nggak set manis, cuman kayaknya emang tehnya nggak begitu banyak gitu, maksudnya
komposisi tehnya agak tipis. Ada aroma melatinya, ini pakai teh melati sih yang gue rasain ya. Tapi komposisi antara teh dan airnya, tehnya agak ketutupan. Agak tipis aroma tehnya. Jadi ini kebanyakan air sih kalau menurut gue. Kurang pekat cuy tehnya. Bisa dilihat aja dari warnanya ya. Ini pakai teh melati. Kalau tehnya agak dibikin pekat enak. Mirip-mirip tongji lah tehnya. Oke, menu terakhir yang bakal gue coba itu adalah si telur kornet. Oke, ini dia si telur kornet ya. Jadi di sini ini telurnya mirip yang kayak tadi di nasi apa? Si telur kulit ya. Jadi yang gue bilang dia ada ping-pingnya. Jadi ping-pingnya itu kornet ya. Cuman gue nggak ngelihat ini berbentuk kornet sih ya. Lebih mirip kayak sosis apa ya? So nice ya, yang warnanya pink gitu, tau gak cuy? Kayak nggak begitu banyak ya. Cobain deh. Gue coba nih ya, tanpa nasi, tanpa apapun. Skuy. Gue gak ngerasain ada rasa kornet yang berarti gitu ya. Jadi kayak telur aja. Gue nyari-nyari rasa kornetnya karena gue tahu ini telur kornet gitu. Kalau gue ini makan merem gitu atau gue nggak dikasih tahu, gue mungkin akan berharap gue akan menganggap ini telur biasa cuy. Kayaknya gue nggak perlu makan juga pakai sambal ya, karena ini jatuhnya kayak menu-menu sebelumnya juga sih sama kayak yang tadi si telur kulit, bedanya nggak pakai kulit. Oke, pendapat gue tentang, jadi gue bakal rating aja dulu ya. Untuk si telur ini menurut gue, dari gue sih ratingnya 5 dari 10 ya. Kayaknya dengan harga segitu harusnya bisa dikasih value yang lebih gitu ya. Nggak cuman sekedar nasi telur gitu cuy, bisa dikasih yang lain-lain gitu kan. Kayak, dan ini kayak tiap menunya tuh gue ngerasa kayak identik aja. Gue beli beberapa menu dengan varian berbeda, tapi kayak kok gitu, mirip-mirip aja gitu. Kayak nggak ada perbedaan tiap menunya menurut gue. Jadi kurang variatif dari segi rasa mungkin ya. Mungkin bisa kornetnya dikasih lebih banyak gitu kan. Intinya sih kalau menurut gue dengan harga segitu, mungkin kalau dari gue ya sebagai konsumen ya, bisa tambahin value lagi lah. Mungkin bisa banyakin sides-nya atau telurnya dibesarin atau gimana gitu ya. Menurut gue sih tambahin sides ya. Jadi nice sekalian nasi box lah. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih dan terus sabar napas walaupun Anda nggak berguna. Bye.